operasi biner, kita akan melihat seperti yang tertera di layar. Kita akan melihat yaitu bilangan bulat modulo 5, gitu ya. Kita tahu Z5 itu kita punya himpunan Z5 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, gitu ya, dengan operasi penjumlahan yang bisa kita tuliskan di dalam tabel, gitu ya. Kalau kita misalnya jumlahkan 1 dengan 2, hasilnya 3 di sini, gitu ya. Terus misalnya kita punya 3, kita jumlahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 2, gitu ya. Seperti itu. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5. Kita akan melihat, gitu ya, apakah bilangan bulat modulo 5 ini mempunyai beberapa sifat yang dimaksud di soal, gitu ya. Yaitu apakah ini merupakan operasi biner? Jelas yang Z5 itu merupakan operasi biner karena dia merupakan dia memiliki sifat ketertutupan, yaitu operasi penjumlahan pada Z5 ini adalah operasi biner karena Z5 cross Z5, gitu ya, maka dia menghasilkan bilangan pada Z5 itu sendiri atau memiliki sifat ketertutupan, atau bisa ditulis sebagai A, B, gitu ya. A, B, gitu ya, dioperasikan dengan operasi penjumlahan, A plus dengan operasi penjumlahan pada Z5, gitu ya, yaitu A plus B, ya. Maka ini disebut dengan Z5 ini memiliki adalah penjumlahan pada Z5 ini merupakan operasi biner. Kita akan melihat beberapa sifat, yaitu ada apakah dia memiliki sifat komutatif, gitu ya. Sifat komutatif kita akan melihat, gitu ya, apakah kemudian setiap elemen di untuk setiap elemen di Z5, gitu ya, elemen di Z5, apakah kemudian A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, gitu ya. Kita melihat contohnya, misalnya 3 ditambah 4 adalah 2. Coba kita melihat kebalikannya, 4 ditambah 3 juga 2, gitu ya. Dan kita akan melihat bahwa ketika kita mengecek penjumlahan di semua bilangan pada Z5 ini akan bersifat komutatif, gitu ya. Terus kemudian, apakah kemudian dia juga bersifat asosiatif, gitu ya, asosiatif, ya. Apakah dia bersifat asosiatif, ya. Kita akan melihat bahwa untuk setiap A, B, dan C di Z5, gitu ya, maka A ditambah B itu, ya, penjumlahan pada Z5, A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C, gitu ya. Kita akan melihat pada seluruh bilangan bulat modulo 5 ini bersifat asosiatif. Terus apakah kemudian memiliki identitas, gitu ya? Identitas, apa yang dimaksud identitas, gitu ya? Yaitu identitas itu adalah ketika dijumlahkan semua kita mengambil sembarang elemen bilangan bulat modulo 5 ini, ketika dijumlahkan dengan identitasnya maka akan menghasilkan bilangan di Z5 itu sendiri. Misalnya kita melihat misalnya 2 ditambah berapa akan sama dengan 2, maka ditambahkan 0 hasilnya adalah 2. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Terus ya, 3 ditambah 0 juga 3 dan seterusnya. Oleh karena itu kita bisa memilih bahwa 0 ini adalah suatu identitas di Z5. Oleh karena itu kita bisa memilih bahwa 0 ini merupakan identitas di Z5. Maka terdapat 0 elemen Z5, gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 itu sama dengan A, gitu ya. Untuk setiap A elemen Z5, gitu ya.
Terus kemudian, apakah kemudian operasi ini memiliki inverse, gitu ya? Kita akan melihat, gitu ya, apakah kemudian ketika suatu elemen di Z5 dijumlahkan dengan inverse-nya, apakah kemudian hasilnya adalah identitas. Jadi kita akan melihat yang hasil yang merupakan identitas adalah ini. Jadi di sini ini, dan ini, dan ini. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa kalau 0, gitu ya, ditambah 0 hasilnya 0. 1, gitu ya, ditambah 4 hasilnya 0. 2, gitu ya, 2 ditambah 3 hasilnya 0 juga. 3 ditambah 2 hasilnya 0. Dan 4 ditambah 1 hasilnya 0. Oleh karena itu, setiap elemen di Z5 ini memiliki inverse. Gitu ya. 1 adalah inverse-nya 4. 2 inverse-nya 3. 3 inverse-nya 2. Dan 4 itu inverse-nya 1. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, untuk setiap A elemen Z5 terdapat katakanlah B elemen Z5 sedemikian sehingga A ditambah B, ya, sama dengan B ditambah A itu sama dengan identitas, yaitu 0, gitu ya. Jadi untuk setiap elemen di Z5 itu memiliki inverse-nya, gitu ya. Ini adalah contoh, gitu ya, bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat modul 5 ini merupakan operasi biner dengan sifat-sifat yang disebutkan di soal. Terus kemudian kita juga memiliki contoh soal, misalnya apakah operasi bintang dalam R merupakan operasi yang tertutup, komutatif, asosiatif, memiliki identitas, gitu ya, atau memiliki inverse apabila untuk setiap X, Y, Z elemen R berlaku X bintang Y sama dengan X ditambah Y ditambah 1. Ya. Kita akan memulai apakah dia yang pertama itu memiliki sifat tertutup, gitu ya. Tertutup, gitu ya. Itu apakah X, gitu ya, bintang Y itu sama dengan X ditambah Y ditambah 1 itu adalah elemen bilangan real, gitu ya. Jadi kita memiliki operasi bintang yaitu X bintang Y, gitu ya. Kemudian operasi itu adalah dipetakan, gitu ya, menjadi X ditambah Y, tentunya penjumlahan ini, gitu ya, adalah penjumlahan pada bilangan real, gitu ya. Penjumlahan biasa, gitu ya. Sedangkan yang X bintang Y itu adalah operasi bintang, gitu ya, pada bilangan real. Nah, karena X bilangan real, Y bilangan real, gitu ya, 1 juga bilangan real, kalau dijumlahkan ya pasti hasilnya bilangan real. Maka memiliki sifat ketertutupan. Yang kedua adalah, apakah kemudian operasi biner bintang ini memiliki sifat komutatif, gitu ya. Komutatif. Kita akan melihat apakah memiliki sifat komutatif. Misalnya X bintang Y, gitu ya. Oke, sama dengan X ditambah Y ditambah 1. Gitu ya. Tentu karena pada bilangan real ini komutatif, kita bisa memindahkan Y menjadi seperti ini ya. Jadi Y tambah X tambah 1. Gitu ya. Ini akan sama dengan Y bintang X. Ya. Makanya kemudian sifat ini memiliki sifat komutatif. Yang ketiga adalah apakah kemudian ini memiliki sifat asosiatif, gitu ya? Memiliki sifat asosiatif, gitu ya. Misalkan kita punya X bintang Y, gitu ya. Terus kemudian bintang Z, gitu ya. Ini sama dengan X ditambah Y ditambah 1, gitu ya. Bintang Z. Kita akan mengoperasikan kembali dengan operasi bintang, yaitu X ditambah Y ditambah 1 ditambah Z ditambah 1. Ini akan sama dengan, kita akan bisa membuka kurungnya tentunya, gitu ya. Ya, seperti ini. Karena ini pada bilangan real, tentu kita bilangan real komutatif ya. Jadi kita bisa memindahkan beberapa
elemen pada memindahkan posisi pada bilangan real ini, yaitu misalnya kita bisa menuliskan gitu ya. Kita bisa menuliskan X ditambah gitu ya, Y ditambah Z ditambah 1 gitu ya, ditambah 1. Kita bisa menuliskan seperti ini gitu ya. Maka kalau penulisan seperti ini artinya adalah kita mempunyai operasi X gitu ya, bintang Y gitu ya, bintang Z ya, maaf ini bintang ya, sehingga memiliki sifat asosiatif. Yang keempat, apakah kemudian operasi biner ini memiliki sifat identitas? Identitas ya, kita akan melihat apa yang dimaksud identitas itu. Identitas itu kalau kita punya X bintang katakanlah U gitu ya, sama dengan U juga bintang X gitu, sama dengan gitu ya, sama dengan X gitu ya. Seperti itu kalau kita operasikan X bintang U itu atau X plus U ya, plus 1 tentunya sama dengan X ya. Nah, maka kita akan bisa mengoperasikan bahwa ini karena ini adalah operasi penjumlahan pada bilangan real, maka kita akan mendapatkan gitu ya, bahwa U ini adalah sama dengan min 1. Jadi identitas pada operasi bintang ini adalah min 1 ya. Nah, kemudian yang kelima, karena kita punya identitas yaitu U, identitas itu kita akan U itu sama dengan min 1, kita akan mencari inverse ya. Mencari inverse dari setiap elemen di R ini ya, dengan operasi bintang. Nah, apa yang dimaksud inverse? Jadi kalau kita kita akan mencari operasi inverse-nya gitu ya. Misalnya kita punya A gitu ya, atau kita tadi sudah menyebutkan X ya, boleh X gitu ya, bintang gitu ya, X inverse gitu ya, itu sama dengan U sama dengan min 1 gitu ya. Artinya atau sebaliknya yaitu X inverse bintang X gitu ya. Ya karena sudah komutatif kita bisa mengoperasikan salah satu saja. Nah, X bintang X inverse sama dengan U. Nah, karena U-nya itu adalah min 1, berarti kita bisa mengoperasikan X ditambah X inverse sama dengan min 1. Maka, gitu ya, maaf, ini ada yang kurang. X plus X inverse gitu ya, plus 1 itu sama dengan 1. Berarti ini X gitu ya, X inverse itu sama dengan min 2 min X gitu ya. Jadi setiap kita mengambil elemen di R gitu ya, maka kita akan memiliki inverse-nya yaitu X inverse, yaitu min 2 min X gitu ya. Nah, ini adalah beberapa soal yang bisa kita kerjakan terkait materi mata kuliah tentang operasi biner. Semoga dipahami gitu ya. Dan kita akan berjumpa pada sesi kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.